Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam teman-teman semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan melaksanakan presentasi dengan materi yaitu bioteknologi dengan diri saya sendiri yaitu sebagai moderator. Sebelumnya izin kepada Ibu Ganda Selarasijrah MPD selaku dosen mata kuliah biologi umum, dan kepada teman-teman kami akan mempresentasikan materi pada kegiatan kali ini. Nah, saya Nabila Syaputri dengan NIM 2503143 sebagai moderator. Nah, penyaji pertama yang akan menjelaskan materi yaitu kepada Ikhlas. Kepada Ikhlas, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Ikhlas Budiman dengan NIM 250311169. Nah, pada materi saat ini saya akan menjelaskan apakah itu pengertian bioteknologi. Secara bahasa, bio berarti hidup, tekno berarti penerapan, dan logos berarti ilmu. Jadi, secara keseluruhan, bioteknologi yaitu ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup seperti bakteri, jamur, tumbuhan, hewan, serta produk dari makhluk hidup untuk menghasilkan barang dan jasa yang bermanfaat bagi manusia. Nah, contohnya produknya seperti tempe, yaitu menggunakan jamur Rhizopus sp. Contoh produk kedua yaitu yogurt, menggunakan bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Selanjutnya antibiotik dan insulin rekombinan. Next, selanjutnya tujuan dari bioteknologi tersebut yaitu memanfaatkan makhluk hidup, sistem biologis, dan proses biokimia untuk menciptakan produk dan teknologi yang bermanfaat bagi manusia. Nah, bioteknologi memiliki beberapa manfaat seperti pertama, menambah kandungan gizi produk pangan berupa makanan dan minuman. Yang kedua, menghasilkan obat-obatan dan vaksin baru. Yang ketiga, memperbaiki kualitas lingkungan. Selanjutnya, menciptakan pangan dan fungsional dan tahan lama. Selanjutnya, membantu proses peningkatan industri pertanian sebagai komoditas produksi industri perdagangan. Selanjutnya, menambah makanan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kepadatan masyarakat. Dan manfaat yang terakhir yaitu mempromosikan produk industri dalam negeri. Sekian materi dari saya. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ikhlas yang telah memaparkan materi yang pertama. Selanjutnya materi yang kedua yang akan dijelaskan oleh Pramudia. Kepada Pramudia dipersilakan. Baik, izin perkenalkan Ibu dan teman-teman, saya Pramudia Purbasari dengan NIM 250311085. Baik teman-teman dan Ibu, di slide ini saya akan bahas mengenai perkembangan bioteknologi dari masa ke masa. Jadi, bioteknologi ternyata sudah dikenal sejak zaman kuno, yakni sekitar tahun 8000 sebelum Masehi. Nah, saat itu bangsa Babilonia, Mesir, dan Romawi sudah mempraktikkan bentuk bioteknologi konvensional, misalnya dengan mengembangbiakan tanaman dan hewan ternak secara selektif untuk mendapatkan hasil yang lebih baik.
Kemudian sekitar tahun 4000 sebelum Masehi, bangsa Tionghoa mulai menggunakan teknik fermentasi susu menjadi produk seperti keju dan yogurt. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sebenarnya sudah menggunakan mikroorganisme dalam kehidupan sehari-hari, meskipun belum memahami proses ilmiahnya. Lalu kita masuk ke abad ke-17, yakni di mana terjadi kemajuan besar dalam bidang mikroskopi. Pada tahun 1665, Robert Hooke menemukan sel dengan menggunakan mikroskop, dan beberapa tahun kemudian, Anthony van Leeuwenhoek menjadi seorang pertama yang melihat mikroba secara langsung pada tahun 1670. Penemuan ini membuka jalan bagi bioteknologi modern karena manusia mulai mengenal dunia mikroorganisme. Nah, selanjutnya di abad ke-19, dua tokoh penting berperan besar, yakni adalah Louis Pasteur dan Gregor Mendel. Louis Pasteur menemukan bahwa mikroorganisme berperan dalam proses fermentasi serta mengembangkan metode pasteurisasi, yang sampai sekarang masih digunakan untuk mengawetkan susu dan bahan pangan lainnya. Sementara itu, Gregor Mendel merumuskan hukum pewarisan sifat, yang menjadi dasar dari ilmu genetika. Inilah fondasi awal bioteknologi modern yang kita kenal hingga saat ini. Nah, dari perkembangan awal inilah, kemudian bioteknologi terus berkembang hingga ke tahap modern dan yang akan kita bahas di slide berikutnya. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Kepada moderator, disilahkan. Terima kasih kepada Pramudia yang telah menjelaskan materi. Selanjutnya, materi yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Kanza. Kepada Kanza dipersilakan. Sebelumnya izin teman-teman dan ibu, perkenalkan nama saya Kanza Sayefichan, biasa dipanggil Kanza dengan NIM 25031020. Nah, selanjutnya saya akan membahaskan tentang perkembangan bioteknologi. Era bioteknologi modern ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi diawali dengan serangkaian penemuan penting di akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20. Yang pertama yaitu pada tahun 1856 oleh Gregor Mendel. Beliau menciptakan genetika tumbuhan rekombinan, yaitu karyanya tentang pola pewarisan sifat pada kacang polong menjadi dasar bagi ilmu genetika modern, meskipun baru diakui secara luas di awal abad ke-20. Yang kedua, 1860-an oleh Louis Pasteur. Beliau melakukan berbagai penelitian penting. Ia berhasil mempublikasikan dasar-dasar fermentasi dan proses sterilisasi yang krusial untuk bioteknologi industri. Yang ketiga, akhir 1800-an oleh Robert Koch dan ilmuwan lainnya yang mengembangkan teknik untuk mengkultur, isolasi, dan disinfeksi bakteri. Ini adalah langkah maju dalam mikrobiologi, terapan yang menjadi fondasi untuk banyak aplikasi bioteknologi. Selanjutnya yaitu pada tahun 1919 oleh Karl Ereky. Beliau merupakan ilmuwan dari Hungaria untuk pertama kalinya menggunakan istilah bioteknologi. Istilah ini ia gunakan untuk mendeskripsikan proses produk babi dalam skala besar menggunakan bit gula sebagai pakan. Selanjutnya yaitu pada tahun 1928 oleh Alexander Fleming. Beliau menemukan antibiotik pertama yaitu penisilin. Penemuan ini membuka era baru dalam pengobatan dan produksi massal agen farmasi dari organisme hidup. Yang selanjutnya yaitu bioteknologi. Era bioteknologi modern yang kita kenal sekarang yaitu atau disebut juga era rekayasa genetika, dimulai dengan penemuan struktur DNA diikuti dengan kemampuan untuk memanipulasi materi genetik. Yang pertama yaitu pada tahun 1953 oleh Watson dan Crick. Mereka berhasil mengidentifikasikan dan mempublikasikan struktur helix ganda DNA. Penemuan ini adalah tonggak sejarah yang memungkinkan pemahaman bagaimana informasi genetik disimpan dan diturunkan, membuka jalan bagi rekayasa genetika. Yang kedua yaitu 1960-an oleh Stewart Lin dan Werner Arber. Mereka berhasil mengisolasi enzim restriksi pertama.
yaitu enzim ini berfungsi sebagai gunting molekuler yang dapat memotong DNA pada sekuens spesifik. Penemuan ini esensial untuk teknologi DNA rekombinan. Selanjutnya pada tahun 1973, penemuan DNA rekombinan, gen yang berhasil dipisahkan dan disisipkan ke dalam organisme. Secara umum, tahun ini sering dianggap sebagai awal resmi dari era bioteknologi modern, di mana DNA dari dua sumber dapat digabungkan. Selanjutnya pada tahun 1978, yaitu produksi insulin pada manusia. Untuk pertama kalinya, insulin manusia berhasil diproduksi menggunakan bakteri, misalnya E. coli. Melalui teknik rekayasa genetika, ini menjadi bukti nyata potensi bioteknologi modern. Yang selanjutnya pada tahun 1996 oleh Ian Wilmot, berhasil mengkloning domba Dolly menggunakan teknik transfer nucleus cell somatic atau SCNT. Ini menunjukkan kemungkinan cloning mamalia secara utuh. Selanjutnya yaitu pada tahun awal 2000-an, bioteknologi modern berkembang secara pesat yang mencakup organisme transgenik, rekayasa genetika, dan pengembangan biosensor. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kanza. Selanjutnya pemaparan materi yang keempat yang akan dijelaskan oleh Dwi Mutiara Kusuma. Kepada Ara dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Mutiara Kusuma dengan NIM 25031008. Baik, di sini saya akan menyampaikan materi tentang penerapan bioteknologi. Bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Pertama, itu bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional ini menggunakan mikroorganisme alami, artinya tanpa melibatkan rekayasa genetika, dan prosesnya masih sederhana dan tradisional. Biasanya sudah dikenal sejak lama oleh manusia. Contoh penerapannya bisa kita lihat pada fermentasi makanan seperti tempe, tape, yogurt, dan keju, serta dalam pembuatan bir seperti anggur dan biogas. Jadi, intinya bioteknologi konvensional ini masih mengandalkan kemampuan alami mikroorganisme tanpa diubah secara genetik. Selanjutnya itu bioteknologi modern. Berbeda dengan bioteknologi konvensional, bioteknologi modern ini sudah menggunakan rekayasa genetika dan kultur sel. Artinya, para ilmuwan memanipulasi DNA atau sel secara langsung untuk menghasilkan sifat baru pada makhluk hidup. Teknologi ini juga didukung oleh ilmu molekuler dan bioinformatika, sehingga hasilnya lebih canggih dan spesifik. Contohnya antara lain pembuatan insulin rekombinan untuk penderita diabetes, tanaman transgenik seperti padi emas dan jagung BT, serta terapi gen, cloning, dan vaksin mRNA. Jadi dapat disimpulkan bahwa bioteknologi konvensional lebih tradisional dan alami, sedangkan bioteknologi modern lebih canggih karena sudah melibatkan teknologi genetik dan molekuler. Baik, sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Nah, terima kasih kepada Ara yang telah menjelaskan materi. Nah, selanjutnya yaitu yang akan dibahas oleh saya sendiri, yaitu tentang dampak dari bioteknologi. Nah, tadi sudah dibahas oleh penyaji lainnya tentang apa itu bioteknologi dan lainnya. Nah, di sini saya akan membahas tentang dampak bioteknologi itu terbagi menjadi dua, yaitu positif dan negatif. Nah, di mana positifnya itu meningkatkan kesehatan dan kualitas hidup, yang kedua meningkatkan hasil pangan dan efisiensi produksi, yang ketiga solusi lingkungan atau bioremediasi, dan dampak negatifnya ada yaitu yang pertama potensi penyalahgunaan atau cloning manusia, bioterorisme, yang kedua yaitu gangguan ekosistem, dan isu etika GMO. Nah, itulah dampak negatif dan positif dari bioteknologi.
Nah, kesimpulannya, bioteknologi adalah kombinasi biologi dan teknologi untuk kesejahteraan manusia, terbagi menjadi dua, yaitu secara konvensional dan modern. Nah, harus diterapkan secara bijak dan etis untuk menjaga keberlanjutan lingkungan dan kemanusiaan. Nah, itulah pemaparan materi oleh kami dari kelompok 7. Nah, di sini kami membuka dua sesi, yaitu yang pertama sesi kritik dan saran, dan juga kalau ada penambahan materi dari teman-teman boleh silahkan menambahkan. Dan sesi kedua yaitu sesi tanya jawab. Nah, jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian presentasi dari kelompok 7. Saya sebagai moderator dan mewakili teman-teman saya yang lainnya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.